acara spiritual parenting pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan, dan acara yang keempat penandatanganan MOU, dan untuk acara yang selanjutnya spiritual parenting, dan terakhir ditutup dengan bacaan doa. Kami mohon sekali lagi kepada seluruh ayah bunda, wali murid dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP Al-Falah As-Salam untuk segera menyiapkan diri karena acara segera dimulai. Terima kasih. Sini, tidur sini. Biar kelihatan kepalanya. Kalau pakai jilbab aku. Suaranya jangan suaranya. Agar acara nanti berjalan dengan lancar, kami mohon dengan hormat kepada ayah bunda untuk selalu mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya. Kecuali nanti pada sesi tanya jawab, ayah bunda boleh mengaktifkan mikrofonnya sesuai arahan dari moderator. Sekali lagi, agar acara hari ini berjalan dengan lancar, kami mohon kepada seluruh ayah bunda untuk selalu mengaktifkan kameranya dan juga menonaktifkan mikrofonnya. Nanti mikrofon boleh diaktifkan ketika sesi tanya jawab sesuai dengan instruksi dari moderator acara. Terima kasih. Alhamdulillah, ayah bunda wali murid SMP Al-Falah As-Salam sudah banyak yang join. Terpantau dari kamera SMP Al-Falah As-Salam pada Zoom meeting pagi ini ada berapa itu Ustaz? 65, lumayan ya. Sambil menunggu mungkin ayah bunda yang lainnya masih on the way ya. Masih on the way untuk join. Nanti bisa mengikuti atau menyusul acara pada pagi hari ini. Ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah serta ayah bunda yang ada di rumah, kami mulai acara parenting pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wahda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Ahmad Arkom SSOS selaku narasumber spiritual parenting pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ustadz Heri Supriyanto SSI selaku Kepala SMP Al-Falah As-Salam. Yang kami hormati Ustadz Sukeno SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Al-Falah As-Salam. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Ma'ruf SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Al-Falah As-Salam. Ustadz-ustadzah SMP Al-Falah As-Salam yang dirahmati oleh Allah, serta ayah, bunda, orang tua, wali murid SMP Al-Falah As-Salam yang kami muliakan. Gemericik air di telaga, bias mentari di cakrawala. Inilah saat yang tepat untuk mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, dan ridhonya pada hari ini, Sabtu 7 November 2020,
kita dapat menghadiri acara spiritual parenting yang diikuti oleh orang tua wali murid ayah bunda SMP Al-Falah Assalam Tropodo Waru Sidoarjo. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada insan termulia hingga akhir masa ya Habibal Mustafa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Ustadzah serta ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, mengawali acara spiritual parenting pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan dengan seksama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Mauludiah SHI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali bersama-sama dengan membaca surat Al-Insyirah dan surat Ad-Duha dengan harapan dengan diawalinya dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, spiritual parenting pada pagi hari ini membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahda. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul Adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ustadz Ustadzah serta ayah bunda yang berada di rumah yang senantiasa diridhoi Allah. Untuk acara selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan Kepala SMP Al-Falah As-Salam yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Heri Supriyanto SSI. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Ustazah Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu wal asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad amma ba'd. Hadirin kiram yang kami hormati, Ustadz Bapak Ahmad Arkom Esos, alhamdulillah telah hadir bersama kita di siang hari ini dan beliau telah hadir sejak tadi pukul 8 membina Ustadz dan Ustadzah secara offline. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal jariah kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah As-Salam, yang kami hormati para Bapak Ibu pengurus komite sekolah, yang kami hormati para Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 SMP Al-Falah As-Salam. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang join di Zoom Cloud Meeting. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati para ustadz dan ustadzah yang senantiasa kami cintai dan kami banggakan. Baik, Bapak Ibu serta para ustadz-ustadzah, gimana kabar Bapak Ibu semuanya di siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, berakhlak, berprestasi. Yes, baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Tepuk tangan dalam rangka kita meningkatkan imun kita ya dengan bergembira dan menggerakkan anggota tubuh kita. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga dalam lindungan Allah saat pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita diberikan sampai saat ini nikmat iman, Islam, khususnya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir bersama mengikuti kegiatan spiritual parenting ini yang insya Allah akan kita selenggarakan rutin selama 1 bulan sekali. Ya. Nanti insya Allah kita adakan 1 bulan sekali spiritual parenting bersama Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 7, 8, dan 9 semuanya. Dan sebelumnya didahului dengan pembinaan guru murabi pada ustadz dan ustadzah secara offline. Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan akidah kita, meningkatkan akhlakul karimah kita. Mudah-mudahan ketika kita bisa memiliki akidah yang mantap, kemudian ibadah yang baik, ibadah yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasul-Nya, kemudian akhlak kita terjaga baik, insya Allah menjadi modal kuat untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jadi Ustadz dan Ustadzah dan kita semuanya, seperti yang saya sampaikan di awal sambutan ketika pembinaan guru murabi, bahwa kita harus sebagai orang tua mengasah kapak kita. Terus diasah agar kita lebih meningkat dari ke hari kualitas keilmuan kita, dan harapan kita ketika kita sudah meningkat keilmuan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai modal contoh untuk teladan anak-anak kita. Hari ini insya Allah perdana nanti kita awali dengan penandatanganan MOU dengan Ustadz Ahmad Arkom. Kita sampaikan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Arkom yang telah berkenan nanti menjadi guru kami, menjadi guru kita semuanya dalam rangka meningkatkan kualitas kita menjadi guru yang amanah dan profesional dengan spiritual parenting. Kita sebagai orang tua juga belajar bagaimana cara menjadi orang yang baik. Apalagi di era pandemi ini bahwa harus saling bersinergi, berkolaborasi antara
sekolah dengan orang tua dalam mendidik anak-anak kita, terutama pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kita menjaga hati kita, kalau tadi sampaikan tazkiyatun nufus tadi ya. Jadi bagaimana terus mensucikan jiwa kita dalam rangka kita bersama-sama untuk kita mendekat pada Allah, taqarrub ila Allah ya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini membawa berkah untuk kita semuanya. Dan nanti insya Allah dipersilakan Bapak Ibu ada waktu sesi untuk tanya jawab. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk kita bagaimana mengasah ya, diri kita menjadi orang tua yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Heri atas sambutan yang telah disampaikan. Ustadz Ustadzah serta ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, untuk acara selanjutnya yaitu penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara SMP Al-Falah As-Salam dengan Ustadz Ahmad Arkom. Dalam hal ini penandatanganan akan langsung diwakili oleh Ustadz Heri Supriyanto selaku Kepala SMP Al-Falah Salam dan yang terhormat Ustadz Ahmad Arkom. Kepada beliau berdua kami persilahkan. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penandatanganan nota MOU telah kita saksikan bersama. Untuk acara selanjutnya, marilah kita ikuti bersama spiritual parenting oleh yang terhormat Ustadz Ahmad Arkom dengan moderator Ustadz Imam Hanafi SPDI MPD. Kepada yang terhormat Ustadz Hanafi kami persilahkan. Disampaikan terima kasih Ustazah Nurul atas waktu yang telah diberikan kepada kami.
Sebelumnya kepada Ustadz Heri Supriyanto selaku Kepala Sekolah SMP Al-Falah As-Salam yang kami hormati, Ustadz Sukeno dan Ustadz Muhammad Ma'ruf selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Al-Falah As-Salam yang kami hormati, Ustadz Ustazah SMP Al-Falah As-Salam yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan ayah bunda wali murid dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP Al-Falah As-Salam yang berbahagia. Dan wabil khusus kepada Ustadz Ahmad Arkom selaku pembicara pada kegiatan pagi hari ini, kegiatan spiritual parenting yang insya Allah hari ini bertemakan tarbiyah ruhiyah untuk membangun karakter yang unggul. Sebelumnya saya akan awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama bisa melaksanakan kegiatan spiritual parenting bersama beliau Ustadz Ahmad Arkom. Yang kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang membimbing kita, memberikan jalan dengan memegang teguh agama Islam. Semoga senantiasa kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berlama-lama, saya akan menyampaikan beberapa identitas dari Ustadz Ahmad Arkom, karena ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, dan kalau sayang insya Allah akan berjumpa selanjutnya. Beliau bernama Ustadz Ahmad Arkom. Beliau lahir di Sumeneb tanggal 14 Mei 1969. Alamat Waru Blok N5, Sukolilo, Surabaya. Pendidikan beliau yang pertama IKIP Negeri Surabaya, pendidikan matematika. Yang kedua Universitas Negeri Terbuka, program sosiologi. Untuk status beliau sudah menikah dan dikaruniai 5 anak dan tambah 2 cucu. 3. Alhamdulillah tambah 1, jadi ada 3 cucu. Alhamdulillah. Untuk hobi beliau sering membaca, menulis, mengajar, lari, dan sepak bola. Pekerjaan beliau yang pertama instruktur pengembang sumber daya manusia atau sebagai trainer. Yang kedua penulis buku. Alhamdulillah sudah menulis 14 buku tentang pengembangan sumber daya manusia. Yang terakhir adalah beliau sebagai pemimpin Akademi Sepak Bola Garuda Timur atau yang dikenal dengan Grativa. Berikut adalah perkenalan dengan beliau Ustadz Ahmad Arkom. Untuk selanjutnya mari kita saksikan dan dengarkan baik-baik penyampaian dari beliau tentang tarbiyah ruhwiyah untuk membangun karakter yang unggul. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan bacaan takbir kepada Ustadz Ahmad Arkom. Kami persilakan. Allahu Akbar. Baik, Ustadz Imam. Jazakallah Ustadz Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain.
Ustadz Heri, serta Ustadz-Ustadzah keluarga besar SMB As-Salam Al-Falah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan segala keterbatasan kan kita tidak bisa bertemu secara offline, tetapi hikmahnya acara ini bisa berlangsung maksimal. Ayah bunda tidak perlu berpindah tempat, tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga, cukup mengambil posisi di salah satu ruang di rumah dan kemudian bisa berinteraksi dengan kita semuanya. Tadi ada yang nanya, Ustaz, ayah bunda itu pertanyaannya foto atau tampilan yang di mana? Di handphone beliau itu ada yang hanya kelihatan Ustaz Imam Hanafi katanya. Mungkin kameranya ya. Sudah baik. Hadirin yang dirahmati Allah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai tema tarbiyah ruhiyah dalam rangka membangun karakter unggul anak ini dengan menyampaikan setidak-tidaknya bagi ayah bunda yang sekarang mendampingi putra-putrinya belajar secara online di rumah, mengalami 4 problem besar dalam proses pendampingan itu. Dan lagi-lagi yang kemudian menjadi sasarannya adalah sekolah. Sekolah As-Salam ini kalau muridnya 500, sekarang siswanya jadi 1.500 karena ketambahan orang tuanya jadi siswa juga ya, karena pada nanya itu tidak bisa dihindari. Nah, problem-problem yang ingin saya sebutkan dalam proses pendampingan anak-anak di era pandemi ini, yang pertama adalah harus diakui bahwa orang tua memiliki keterbatasan pemahaman terhadap proses tumbuh kembang anak. Apalagi ketika harus menumbuh dan mengembangkan anak dalam situasi seperti yang sekarang. Sekali lagi, memiliki keterbatasan dalam proses menumbuh dan mengembangkan anak-anak kita, sehingga kemudian jangankan orang lain, saya punya adik ipar itu yang mengalami keluhan seperti itu. Kebetulan hanya gara-gara sang anak tidak bisa maksimal memahami pelajaran yang disampaikan secara online oleh sekolahnya. Nah, mudah-mudahan kalaulah terjadi dengan ayah bunda dan kalaulah bertanya ke Ustadz-Ustadzah di SMP As-Salam Al-Falah, saya doakan Ustadz-Ustadzah SMP As-Salam Al-Falah itu bisa menjawab pertanyaan itu dan memberikan solusi. Tapi itu problem yang muncul, keterbatasan pemahaman orang tua terhadap proses tumbuh kembang anak dalam situasi pandemi ini. Makanya munculnya pertanyaan macam-macam. Yang kedua adalah problem yang kedua yang muncul pada orang tua dan siswa sekolah Al-Falah mengalami penampungan pertanyaan dan keluhan itu adalah problem keterbatasan sarana belajar. Nanti mungkin Ustadz Heri bisa menugasi para Ustadz-Ustadzah, siapakah orang tua, ayah bunda yang keterbatasan sarannya itu ada pada kategori akses internetnya tidak maksimal. Ya. Handphone bisa, maksudnya handphone ada, tapi akses internetnya tidak maksimal karena ada area-area tertentu di Sidoarjo atau Surabaya ini yang sinyal itu tidak bisa maksimal. Tidak semua ayah bunda menggunakan akses internet, ya, dan tidak semua yang menggunakan akses internet itu menggunakan IndiHome, bisa menggunakan First Media, MNC, dan segala macam. Ya. Itu problem kedua. Lalu kemudian problem ketiga, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama masa-masa pandemi ini, orang tua dihadapkan pada problem yang tidak kalah seriusnya, yaitu munculnya kejenuhan pada saat proses belajar itu berlangsung. Tapi kejenuhan itu muncul dari dua pihak, jenuh anaknya dan jenuh orang tuanya. Saya kok yakin jangan-jangan juga ustadz-ustadznya juga mengalami kejenuhan ya, begitu. Sudah pasti jelas ya. Nanti Bapak Ibu, ayah bunda bisa nulis di chat itu berkomentar
tentang yang ketiga. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi ayah bunda dan saya untuk memperbaiki, membantu anak berkembang karakternya. Bahwa uang yang didapatkan oleh seseorang dari pekerjaannya ditentukan oleh dua hal besar. Pertama, sebanyak 12,5% ditentukan oleh ilmu dan keahlian yang dia miliki. Sekali lagi, orang akan berhasil memperoleh uang atau uang yang diperoleh orang dari pekerjaannya ditentukan oleh sebanyak 12,5% dari ilmu dan keahlian yang dimiliki. Tetapi sisanya 87,5% ditentukan oleh kemampuan orang itu membangun relasi yang baik dengan orang lain. Ditentukan oleh kemampuan orang itu dalam membangun relasi yang baik dengan orang lain. Apa yang hendak saya katakan pada ayah bunda pada situasi pandemi ini, walaupun ayah bunda mungkin setelah mendampingi anak-anak kita di rumah untuk belajar itu tidak berhasil maksimal dan yang dicapai anak dalam proses belajar daring ini tidak maksimal, tapi saya masih berharap maksimalkanlah selama anak-anak berada di rumah itu untuk membantu terbentuknya karakter-karakter unggul anak itu. Sekali lagi untuk membantu terbentuknya karakter-karakter unggul anak yang sarana-sarana utamanya untuk membentuk karakter unggul anak itu
tidak ada yang bisa menandingi secara sempurna kecuali ibadah-ibadah yang oleh agama kita telah disediakan. Ada yang wajib, ada yang sunnah, yang kalau ibadah-ibadah itu dikerjakan secara maksimal akan membuat anak itu sedikit demi sedikit akan terbentuk karakter-karakter unggulnya. Ustaz Imam, saya ingin berhenti di sini dulu biar Ustaz Imam bisa berinteraksi dan meminta ayah bunda untuk menyampaikan responnya, dan pasti akan jauh lebih menarik kalau sesi ini kita potong per 15 menit atau bahkan per 10 menit untuk berdiskusi. Monggo Ustaz Imam, saya serahkan pada Ustaz Imam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah sudah disampaikan beberapa latar belakang dalam membangun karakter yang unggul bagi nanda-nanda kita semua. Untuk itu dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Arkom supaya lebih interaktif lagi, kami persilakan kepada ayah bunda yang ingin bertanya terlebih dahulu. Ustadz. Ayah bunda yang dirahmati Allah, biar bisa menjadi lebih maksimal interaksinya, ayah bunda bisa bertanya langsung satu, raise hand, atau ayah bunda bisa menulis di kolom chat itu. Nanti teman-teman ustadz-ustadzah yang bertugas di bagian host acara ini akan membacakan tanggapan, pertanyaan atau apapun yang ayah bunda tulis. Jadi kalau menunggu satu persatu bertanya pasti tidak cukup, tetapi kalau setiap ayah bunda menuliskan sesuatu di kolom chat dan dibacakan oleh host acara kita, pasti akan jauh lebih banyak lagi kita menampung berbagai tema-tema diskusi kita. Ya, terima kasih Ustadz. Betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Arkom. Selain bisa langsung menyalakan mikrofon di Zoom-nya masing-masing, juga bisa bertanya melalui chat, menu chat di situ. Kami persilakan, tapi tetap Ustadz kita batasi 3 pertanyaan dulu nggih Ustadz ya, supaya semua materi pada pagi hari ini bisa tersampaikan semua. Jadi kita batasi 3 pertanyaan yang akan insya Allah dijawab oleh Ustadz Ahmad Arkom. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Silva kelas 81. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada anak kami, terima kasih. Yang kedua dari Mama Denok Trijoto. Assalamualaikum Ustadz, saya bunda dari Farel Haza kelas 72. Bertanya bagaimana cara mensupport anak supaya lebih berani berinteraksi dengan orang asing karena putra saya tipenya introvert gitu ya. Ada pertanyaan? Monggo satu lagi yang ingin bertanya atau langsung dinyalakan mikrofonnya? Atau langsung dijawab dulu sama beliau nggih? Ya, sambil menunggu satu pertanyaan lagi dan dilanjutkan materi selanjutnya. Kami persilakan Ustadz Ahmad Arkom, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, asumsi saya yang paling radikal adalah bahwa ayah bunda karena berbagai hal tidak bisa mendampingi anak-anak untuk belajar secara maksimal. Ya. Tapi saya berharap ayah bunda bisa membantu terbentuknya karakter-karakter unggul pada anak, dan salah satu yang ditanyakan adalah soal rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu tumbuh satu karena anak itu mengalami pengalaman-pengalaman yang membuat dia berhasil melakukan sesuatu. Oleh karenanya, ini karena usia SMP Ustaz Heri ya, berarti usia kelas 1 berapa? 14. Persis seperti usia anak-anak di Akademi Sepak Bola ayah bunda. Jadi saya tahu persis ya. Jadi rasa percaya diri itu tumbuh ketika pengalaman-pengalaman mereka berhasil melakukan sebuah tugas-tugas tertentu. Entah itu sholat, entah itu praktek bela diri, entah itu permintaan untuk dari orang tuanya ditugasi A dan B. Yang penting begitu anak berhasil melakukan sesuatu, rasa percaya kepada dirinya itu terbentuk.
Kalau kita ulangi pengalaman keberhasilan pada anak itu dengan cara memfasilitasinya, maka percaya dirinya itu akan mengalami pengulangan, terbentuk lagi. Dan kalau terus-menerus kita fasilitasi, rasa percaya dirinya itu pasti akan berhasil, terbentuk dengan bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, ayah bunda, rasa percaya diri itu selain datang dan terbentuk dari pengalaman berhasil mengerjakan tertentu, yang kedua, kalau rasa percaya diri akan tumbuh kalau ide, gagasan, pikirannya itu kita dengarkan, sekali lagi kita dengarkan, kita apresiasi, dan bahkan kita dukung untuk dikerjakan dan dipraktekkan. Misalnya keinginan anak untuk merubah posisi tempat tidurnya, meja belajarnya, dan segala macam yang mungkin ayah bunda punya pilihan, tetapi pilihan anak itu kita dukung dan direalisasikan, kemungkinan dia menjadi semakin punya rasa percaya diri. Yang ketiga, sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, yang pertanyaan tentang sosialisasi, rasa percaya diri itu tumbuh pada saat anak-anak itu mengalami perluasan interaksi sosial. Artinya, semakin sering ke masjid, salah satu bentuk interaksi sosial, sholat berjamaah, habis sholat berjamaah ngobrol dan berkenalan dengan teman yang dikenalnya di masjid, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, karena lewat interaksi sosial itu, anak bisa berbicara, mengenalkan dirinya, orang mendengarkan dia, dan itu akan membuat anak itu tumbuh rasa percaya dirinya. Bertambah luasnya rasa interaksi, sekali lagi bertambah luasnya interaksi sosialnya, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri. Tapi yang keempat, rasa percaya diri itu akan makin tumbuh kalau anak-anak itu sudah mulai semakin diperkenalkan dengan buku-buku yang memang membantu terbentuknya rasa percaya diri. Ada dua kategori buku. Ada buku-buku tentang life skill. Sekarang sudah banyak buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis tentang pengembangan SDM yang berkaitan dengan membentuk life skill anak. Itu kalau dibaca akan sangat membantu. Atau buku-buku yang isinya cerita, novel, yang kata para penulis novel itu novel pembangun jiwa, yang kalau dibaca oleh anak-anak itu akan menumbuhkan rasa percaya diri. Saya ingat ayah bunda Anisah Nikmatur Rahman, putri saya itu alumni SMP As-Salam Al-Falah ini, sejak SD, SMP sudah menyukai novel-novel pembangun jiwa itu. Dan itu sangat membantu terbentuknya rasa percaya dirinya. Apalagi misalnya novel itu mengisahkan peristiwa-peristiwa yang mungkin 50% mirip dengan pengalaman hidupnya, atau bahkan bisa 100% mirip dengan pengalaman hidupnya, itu pasti akan membentuk rasa percaya dirinya. Kalau ada yang kelima yang saya ingin rekomendasikan, kalau ayah bunda menilai putra-putrinya itu memiliki bakat yang perlu disalurkan, pilihkanlah sebuah kegiatan yang bakatnya bisa disalurkan. Mohon maaf, kebetulan ayah bunda saya punya akademi sepak bola, setiap Senin jam 2 sampai jam 5 sore karena pas ini pandemi, berlatih Rabu begitu. Nah, anak-anak yang saya latih dengan kawan-kawan pelatih itu begitu berlatih secara sistemik, secara teratur, yang kelihatan itu adalah terbentuk rasa percaya dirinya dengan bagus. Ada kawan di Mojokerto, ayahnya kerja di PT Ciwi Kimia di Belokan Mojokerto itu, anaknya punya problem yang serius, mental, kebiasaan jelek, begitu diikutkan ke klub bulu tangkis profesional, anak ini berubah total. Semuanya serba terjadwal, semuanya serba terdisiplin, semuanya serba, sampai ayahnya bilang, alhamdulillah Ustadz, anak saya ikut pertukaran pelajar ke Amerika Serikat karena kualifikasi kepribadiannya meningkat. Nah, itu ayah bunda beberapa hal, dan tentu tidak ada yang bisa menggantikan ibadah secara keseluruhan. Sholat tepat waktu, berjamaah, baca Al-Quran, berzikir, di mana dikondisikan di rumah itu akan sangat memberikan sumbangsi yang sangat besar membentuk rasa percaya diri anak, terutama rasa percaya diri terbangun pada rohani yang tergembleng melalui ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah bagaimanakah membantu anak bersosialisasi? Ya. Benar. Ya. Rasanya saya ini introvert dulu ya, Ustaz Heri ya. Tetapi saya nggak tahu apakah bisa introvert jadi ekstrovert, tetapi saya percaya bahwa anak itu kalau dipergaulkan ya, dengan bermain bola, bermain bulu tangkis, ikut kegiatan-kegiatan yang mempertemukan dia dengan banyak orang, maka kalaulah dia introvert tetapi dengan interaksi yang lebih luas itu akan membuat dia menjadi semakin lebih percaya diri. Saya percaya anak-anak introvert itu tetap memiliki berbagai keahlian, dan keahlian itu bisa dilatihnya di forum-forum atau di tempat-tempat kursus
di mana anak-anak itu bertemu dengan teman yang lain dan dia bisa berinteraksi dengan orang lain. Begitu. Dan tentu saja kepada anak introvert ini, ayah bunda saya juga berharap jenengan sebagai orang yang paling dekat dengan anak harus sering-sering berinteraksi. Saya masih ingat kira-kira hampir 20 tahun yang lalu ayah bunda, saya membaca sebuah novel, judul novelnya itu novelnya itu Maverick. Maverick itu nama anak yang oleh oleh guru-gurunya disebut anak itu autis. Ternyata dia lebih parah kondisinya, lebih dari autis. Jadi anak ini berkomunikasi dengan orang melalui gerak. Misalnya kalau anak ini bukunya diambil, dia tidak bisa mengucapkan jangan diambil, tapi dia berkomunikasi dengan melempar barang, merusak itu. Padahal itu melempar dan merusak itu cara dia berkomunikasi jangan diambil barang saya. Bukan menunjukkan perilaku yang destruktif. Orang tuanya kebetulan seorang dokter spesialis anak, karena ke banyak sekolah, kebetulan orang tuanya, mereka ini tinggal di Amerika Serikat, karena orang tuanya merasa prihatin karena hampir semua sekolah menolaknya, orang tuanya itu berhenti praktek dokter spesialis anak dan berkonsentrasi memahami anak sampai menemukan apa yang dia sebut dengan sindrom Maverick, sebuah penyakit mental yang khusus diderita oleh anak seperti dia itu. Jadi saya berharap ayah bunda benar-benar memberikan interaksi yang lebih dari sekedar memberikan uang SPP, uang belanja dan segala macam. Jadilah bagian terpenting dari anak yang kalau kita pergi, anak itu bilang begini, ayah, bunda kapan pulangnya? Bukan begitu kita SMS, nak, ayah, bunda mau pulang besok. Ayah, anak-anak kita loh SMS, ayah, bunda kalau mau pulang jangan besok, pulang 3 hari lagi saja. Itu malah kita tidak disukai oleh keberadaan anak-anak kita. Itu ayah bunda, Ustaz Imam, Bapak Ustaz, silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz pencerahannya tentang pertanyaan tadi. Dan ini ada 2 pertanyaan lagi, kemudian nanti dilanjutkan Ustadz ya. Dari Ibunda Dinda kelas 81. Bagaimana menyikapi anak dengan karakter tertutup Ustadz, sehingga saya tidak bisa memantau progres belajar online-nya. Yang kedua, dari Sasha, dari kelas 71. Bertanya bagaimana cara anak melatih berempati atau bekerjasama serta menumbuhkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu karena selama pembelajaran daring ini sering memegang HP Ustaz. Itu aja Ustaz, monggo, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Yang pertama, menyikapi anak yang karakternya tertutup, sehingga ayah bundanya tidak bisa memantau progres belajar secara online. Yang pertama begini, ayah bunda, saya percaya kalau anak itu disuruh menulis idolanya, 5 idola, saya percaya hampir pasti nomor 1 itu pasti Rasulullah SAW idolanya. Dan nomor 2 dan 3, kemungkinan nomor 2-nya itu adalah ayahnya, yang nomor 3 ibunya. Atau kebalik, nomor 2 itu ibunya, nomor 3 adalah ayahnya. Nah, saran saya pada ayah bunda begini. Ini saran teknis saja. Tolong anak itu diminta menuliskan idolanya siapa. Nah, kalau ayah bunda tidak muncul di nomor 2 dan nomor 3, memang susah untuk memantau itu. Berarti ayah bunda memang jauh secara personal ya, begitu. Saya jujur saya terinspirasi begini karena anak saya, Anissa, waktu SD, masih TK. TK-nya di Al-Muslim. Itu dia menempel di mana? Di kamar tidurnya, my idol, idola saya. Ada 10 Ustaz. Nomor 1 saya intip Rasulullah SAW. Nomor 2 Abi, lumayan, saya nomor 2. Nomor 3 Umi, istri saya. Nomor 10 itu yang membuat saya geleng-geleng, tapi saya juga ini. Detektif Conan, nomor 10. Nah, maksud saya ayah bunda, dengan cara sederhana ini kita bisa melihat posisi kedekatan anak dengan kita sebagai ayah dan ibunya itu. Kalau posisi kita tidak muncul di nomor 2 dan nomor 3, itu artinya sudah terbaca bahwa kita ini memiliki problem jarak psikologis dan kemungkinan pasti jarak fisiologis dengan anak itu. Sehingga oleh karenanya saran saya untuk menjadi orang tua yang bisa memantau, buatlah diri kita benar-benar berada sedekat mungkin, bukan secara fisiologis tetapi secara psikologis. Anissa itu Ustaz, dia bilang gini, waktu uminya masih ada, enak kalau jalan-jalan sama Abi itu. Kenapa nak? Beli ini, nunjuk itu bisa langsung dibeli katanya.
Kalau jalan sama Umi Nuju itu masih dihitung dulu kan. Ya itu guyonan saja. Karena memang dompetnya keluarga ada di saya. Saya suami yang tipe suami yang kalau ada uang tidak langsung saya kasihkan kepada istri saya gitu. Saya mazhab suami seperti itu Ustaz. Sama ya. Seperti itu gitu. Nah, itu yang pertama ya Bunda. Yang kedua, anak itu menjadi dekat kepada siapapun mengikuti kaidah ini. Kata Ali bin Abi Thalib begini, an-nasu atba'u man ghalaba. Manusia itu biasanya ngikut, lengket, dekat, terus nempel pada orang yang lebih kuat dari dirinya. Maksudnya lebih kuat itu lebih kuat kasih sayangnya, lebih kuat perhatiannya, lebih kuat segala macam aja. Jadi kalau orang tua itu tidak bisa memantau anaknya sampai tidak tahu progresnya, kemungkinan besar ayah bunda itu mungkin sibuk kerja, ya, atau kalau pas di rumah itu makan, minum bersama tapi tidak sering menyapa anak. Kalau pas kumpul dengan anak malah sibuk dengan handphone dan segala macam. Jangan begitu. Itu akan membuat anak itu merasa ya ngapain mau terbuka dengan ayah dan bunda, mereka sibuk dengan kesibukannya sendiri. Gitu. Nah kalau anak itu melihat kita ini sebagai waktunya makan, duduk bersama keluarga, handphone didisihkan, ngobrol dengan baik, pasti anak itu akan membukakan diri buat kita. Gitu. Nah, yang ketiga, ada 5 hal praktis yang bisa ayah bunda lakukan untuk membuka ketutupan ini, membuka blokade ketutupan ini. 1, sentuhan lembut, ya, sentuhan lembut. Maksudnya gini, kalau anak ini mau bangun sholat subuh atau tidur siang untuk kita bangun untuk sholat asar, maka coba ganti cara membangunnya. Dari membangunnya, nak bangun jangan tidur mulu, ganti dengan menyentuhnya secara lembut. Jadi pegang pundaknya atau pegang kepalanya, diusap-usap sampai dia mulai terasa terbangunkan, lalu kemudian sayang sholat yuk sama ibu dan segala macam. Itu sentuhan lembut. Biasakan menyentuh lembut dan mengiringnya dengan ajakan untuk A, B, C dan segala macam. Jangan-jangan anak-anak itu tertutup karena perintah belajar, ayo belajar. Perintah sekolah, ayo sekolah dan sekarang tidak ada kelembutan. Saya lihat ustaz-ustazah juga merenung, jangan-jangan tidak pernah diperlakukan seperti itu oleh suaminya ya. Gitu. Yang kedua adalah yang bisa dilakukan oleh ayah bunda di rumah adalah jadikanlah, mohon maaf, telinga kita itu sebagai telinga yang siap mendengarkan. Ya. Banyak orang tua itu yang salah kaprah ya. Begitu anaknya tidak bisa belajar, dia bilang, ini nggak bisa belajar. Dulu ayahmu itu ranking 1 A, B, C, D. Dia cerita tentang dirinya, anaknya tidak bisa menyampaikan keluhannya. Malah, mohon maaf, telinga anaknya yang lebih banyak mendengarkan prestasi hebat ayah bundanya itu. Jadilah ayah bunda sebagai ayah dan bunda yang benar-benar banyak mendengar buat anak, agar anak itu merasa ayah dan bundanya itu sebagai sesuatu, sebagai cara untuk lepas dari kesulitannya. Yang kedua adalah pujian yang tulus. Berikanlah pujian yang tulus. Ayah bunda, saya percaya kita ini tidak gampang memuji orang. Ya. Tapi kalau menghibur orang lebih gampang. Jadi kalau ada orang susah, itu gampang kita bilang sabar ya, sabar ya. Tapi kalau orang itu setelah susah kok berhasil, kita susah memuji orang. Karena biasanya kita iri atas capaian keberhasilan. Nah, jadilah kita ini menjadi orang tua yang mudah sekali secara tulus menyampaikan pujian dan penghargaan kepada capaian-capaian apapun yang dicapai oleh anak-anak kita. Pasti anak itu akan berhasil. Bahkan ayah para suami jangan pelit-pelit untuk memuji istrinya, para istri juga jangan pelit-pelit untuk memuji sang suami. Pujian itu belakangan ini menjadi seperti uang mata asing, ya, uang yang semakin mahal dari waktu ke waktu karena jarang diucapkan oleh pasangan kepada pasangan yang lain. Yang keempat adalah kata-kata penghiburan. Anak itu tidak selamanya berhasil, apalagi pas begini nih. Maka bersiap-siaplah ayah bunda memberikan kata-kata penghiburan dengan menyampaikan nggak apa-apa, dicoba lagi. Ya. Kalau belum berhasil nggak apa-apa. Mungkin dicoba lagi akan berhasil, mungkin besok akan berhasil. Pokoknya hiburlah anak-anak kita sehingga anak-anak itu merasa di saat-saat mereka gagal dan tidak maksimal, orang tuanya memakluminya dan memberikan support yang bagus. Lalu yang kelima adalah bantuan-bantuan kecil yang memberdayakan. Pada saat anak di hadapan handphone atau laptop mau belajar daring, kelihatan anak itu tidak bawa air,
diambilkan air buat dia ya. Kelihatan anak itu karena AC-nya di rumah itu dingin sekali, diambilkan selimut, diselimutin. Walaupun nggak boleh ya, karena harus pakai seragam di atasnya kan begitu ya, dan segala macam ya. Hal bantuan-bantuan yang kecil itu membuat orang tua itu ini. Atau istri mau tidur misalnya oleh sang suami, sebelum tidur dipijit dulu, itu bantuan-bantuan yang memberdayakan. Itu bikin semua orang itu kangen dengan kita semuanya. Itu ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ya, karena ini waktunya semakin mepet. Sebelum dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya, disampaikan dulu aja Ustadz ya, materi yang akan jenengan berikan kepada kami semua, sehingga kami bisa memahami dan nanti bisa berdiskusi lagi tentang apa yang jenengan sampaikan. Itu aja. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Ega bisa dijawab. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat berharap di rumah itu ayah bunda benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk 3 hal yang berkaitan dengan ibadah. Mohon ayah bunda jangan melihat, buka aja Ustadz, semuanya Ustadz. Semua 1, 2, 3 sampai ini. Jadi ayah bunda jangan melihat 1 sampai 13-nya, tetapi di slide ini saya ingin menegaskan 13 sarana ibadah itu yang ingin saya sampaikan agar karakter anak itu terbentuk dengan bagus. 1, berusahalah agar anak-anak itu bisa melaksanakan sebanyak mungkin ibadah. Kata kuncinya sebanyak mungkin ibadah. Kalau anak itu ingin bisa terbentuk karakternya, bantulah anak itu agar bisa sebanyak mungkin beribadah. Sholat, selain yang wajib, bantu yang sunnah. Kalau dia bisa sholat, bantulah agar anak itu melaksanakan ibadah yang lain, misalnya baca Al-Quran, berzikir, dan segala macam. Kata kuncinya sebanyak mungkin beribadah. Semakin banyak anak itu melaksanakan ibadah, semakin berpeluang anak itu kita bantu terbentuk karakter-karakter unggulnya. Itu prinsipnya. Yang kedua, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bantu anak itu, karena namanya anak-anak, agar ibadah yang dikerjakannya itu menjadi lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Saya tadi bilang ke Ustadz Heri dan Alhamdulillah Ustadzah di Assalam ini, insya Allah akan menggunakan buku Menyucikan Jiwa sebagai sarana untuk membangun agar ibadah-ibadah anak itu berkualitas. Saya juga menyarankan buat ayah bunda sebagai referensi untuk membantu anak itu beribadah secara berkualitas. Buku Menyucikan Jiwa karya Said Hawa itu sangat bagus untuk dibaca, dan kalau ditakdirkan kita bertemu, walaupun saya tidak setiap bulan misinya, saya akan menggunakan buku Menyucikan Jiwa itu bagaimana ibadah itu dikerjakan dan anak bisa dibantu agar ibadahnya itu berkualitas dan punya daya bentuk yang bagus terhadap karakternya. Sebab banyak orang tua mengatakan, sudah Ustadz Arkom, tidak kurang-kurang anak saya ke masjid, saya suruh, tapi tidak ada perubahan karakter. Nah pasti itu kualitas ibadah yang dikerjakan itu tidak pada kualitas yang sangat bagus. Gitu. Lalu yang ketiga, ayah bunda yang dirahmati Allah, ibadah yang dikerjakan itu harus kita bantu terjaga konsistensinya, anak itu terjaga. Jadi saya pikir ayah bunda pasti memahami, kadang-kadang anak itu mengalami konsistensi ibadah seminggu, 2 minggu tidak konsisten. Nah itu paling ada yang nyeletuk. Sama juga Ustadz Arkom, saya juga orang tuanya juga begitu. Nah tetapi konsistensi ibadah itu harus dibantu dijaga. Karena konsistensi ibadah itu disebut-sebut oleh para ulama, kalau orang itu ingin terbentuk kepribadiannya harus melewati angka 40 hari ya. 40 hari itu sebuah proses di mana sholat dikerjakan secara konsisten, baca Quran dikerjakan secara konsisten, ibadah-ibadah. 40 hari itu akan terasa perubahan kepribadian. Ya mungkin kita bisa berdebat soal 40 harinya, tetapi kata kuncinya konsisten. Karakter-karakter unggul itu tidak akan bisa terbentuk sehari, seminggu, mungkin butuh sebulan, mungkin lebih. Dan itu butuh orang tua mengawalnya secara konsisten. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, percayalah, kalau anak-anak terbentuk karakter unggulnya seperti yang saya tulis di mana di slide itu, kalau anak itu nanti disuruh belajar A, belajar B, kerjaannya itu akan mudah karena karakter unggul itu sudah terbentuk dalam dirinya dan dia bisa menggerakkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Itu Ustaz Imam, kira-kira slide yang satu ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ayah bunda ingin dan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih serius untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi lebih berhasil. Saya tutup dengan kata-kata Ibnu Athaillah,
kaifa tukhraqu lakal awaid wa anta lam takhraq min nafsikal awaid. Bagaimana bisa kalian memperoleh hasil-hasil yang besar dalam hidup kalian kalau kalian tidak melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kalian. Jadi mari kita lakukan hal-hal yang luar biasa buat anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa dalam kehidupannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya pada pagi hari ini yang sudah menginjak siang hari. Ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Arkom. Di antaranya, yang pertama adalah sebanyak mungkin ibadah untuk menumbuhkan karakter unggul. Yang kedua, memperbaiki kualitas ibadah. Dan yang ketiga, terjaga konsistensi ibadahnya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dari saya mungkin ada khilaf atau tutur kata yang kurang berkenan di ayah bunda maupun ustadz-ustadzah. Dalam hati saya berpribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara astaghfirullahaladzim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Hanifi dan Ustadz Arkom. Kita kasih aplaus yang paling meriah untuk beliau berdua. Oke, ayah bunda rasanya mungkin waktunya pendek banget ya, karena tadi materinya sangat bagus ya. Nah mungkin next bulan depan kita bisa berjumpa lagi, ya. Insya Allah rutin tiap bulannya. Alhamdulillah. Ayah bunda serta ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, agar acara pada hari ini menjadi lebih barokah, marilah kita tutup dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Ustadz Muhammad Muhajir SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadil musalih wa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعم يوافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك كريم عظيم سلطانك والحمد لله رب العالمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma al-gurubah fi qulubil zalimin al-mutakabbirin al-mutajabbirin Allahumma farqid jama'ahum Allahumma syaddid syamlahum Allahumma khalif baina qulubihim Allahumma la tuballihum amalahum Allahumma ya Rabbana la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna Allahumma ja'al hadhil buk'atan mubarakah nafi'an daimah ila yaumil qiyamah Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna auladana wa dhurriyyatina wa talamidatina min ahli ilmi, min ahli shalah, min ahli tuqah, min ahli al-Qur'an wa hifdzul Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syaitan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa habbi taqwa wal istiqamah mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan fih. Allahumma kama an'amta fazid. Allahumma kama an'amta fazid. Allahumma kama an'amta fazid. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahmi ya Wadud aghnina bi halal haramik wa bi falika min siwak.
اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة كيف شئت وكيف ما شئت بغير قد ولا مشقة مع السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, serta ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula acara spiritual parenting pada hari ini. Namun sebelum acara kami tutup, perkenankan kami untuk berfoto bersama terlebih dahulu dengan ayah bunda semuanya. Oke. Nah, ini kameranya yang masih belum on. Nah, saya mohon untuk on kamera terlebih dahulu. Ya, sesi terakhir ini, ya, Bunda, kita foto bersama. Oke, terima kasih yang sudah on kamera. Untuk yang belum, Ustadz Heri mungkin bisa di depan nanti biar ikut terfoto bersama dengan kami. Oke, operator siap? Siap, oke. Hitungan ketiga ya Bunda, kita tunjukkan senyum terindah kita hari ini. Semuanya juga jangan lupa ya. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3, senyum. Oke. Oh bentar, tahan dulu. Oke. Operator, oke? Oke. Terima kasih ayah bunda semuanya. Kami atas nama SMP Al-Falah Salam mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada acara spiritual parenting pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Ketemu lagi di spiritual parenting bulan depan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Semoga sehat semuanya. Game.